Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di perkuliahan farmakognosi. Nah, kali ini kita akan mempelajari tentang simplicia yang mengandung karbohidrat. Oke, teman-teman sudah siap ya? Oke, jadi karbohidrat ini apa sih? Jadi kita bahas dulu ya pengertian dari karbohidrat. Jadi, karbohidrat itu merupakan senyawa polihidroksi yang memiliki gugus berupa aldehid atau keton. Nah, sebagai pemanasan ya, teman-teman tolong tuliskan di kolom komentar bagaimana gugus dari aldehid dan keton. Masih ingat nggak? Jadi kemarin kan teman-teman sudah belajar kimia organik ya. Jadi aldehid itu seperti apa sih? Keton itu seperti apa sih? Jadi nanti biar kita tahu dan ada bayangannya begitu. Nah, silakan ya teman-teman tulis di kolom komentar. Kemudian karbohidrat ini adalah senyawa yang tersusun oleh unsur karbon, hidrogen, dan oksigen dengan rumus empirik CnH2O(M). Karbohidrat sebagai amilum atau pati. Jadi dalam artian yaitu sebagai bahan makanan, yaitu seperti beras, sagu, jagung, atau singkong. Jadi karbohidrat ini tidak mesti gula begitu ya. Jadi karbohidrat ini bisa disimpan dalam bentuk pati. Kemudian karbohidrat ini juga bisa dalam bentuk gulanya, seperti yang ada dalam buah-buahan dan juga madu. Nah, itu juga termasuk karbohidrat. Selanjutnya, karbohidrat ada juga sebagai selulosa. Nah, selulosa ini contohnya apa? Ada di kayu dan juga serat kapas, begitu. Kemudian fungsi karbohidrat yaitu yang pertama sebagai sumber energi, pasti ya teman-teman, karena tadi karbohidrat sendiri bisa digunakan sebagai pati, kemudian pada buah-buahan ya, jadi pasti bisa menghasilkan energi. Kemudian sebagai cadangan makanan, memberikan rasa manis pada makanan, kemudian membantu mengeluarkan feses dengan cara mengatur peristaltik khusus, kemudian menghemat protein, karena bila karbohidrat makanan terpenuhi, maka protein terutama akan digunakan sebagai zat pembangun. Kemudian pengatur metabolisme lemak, karena karbohidrat ini mampu mencegah oksidasi lemak yang tidak sempurna. Jadi ini adalah fungsi-fungsi dari karbohidrat. Kemudian ya teman-teman, kita akan mempelajari tentang jenis-jenis karbohidrat. Jadi karbohidrat itu dibagi menjadi dua. Ya, ada karbohidrat yang sederhana dan juga ada karbohidrat yang kompleks. Jadi kalau karbohidrat yang sederhana itu hanya ada dua ya, ada monosakarida dan juga disakarida. Kalau monosakarida ini gulanya hanya ada satu unit gula. Kemudian kalau disakarida namanya dia, berarti ada 2 unit gula. Selanjutnya, monosakarida ini dibagi lagi ya, ada glukosa, fruktosa, galaktosa. Nah, ini termasuk dari monosakarida. Nah, ini teman-teman hafalkan ya, kali aja besok waktu ujian keluar gitu. Kemudian disakarida ya, disakarida itu ada laktosa, sukrosa, dan juga maltosa. Nanti akan kita bahas satu-satu. Kemudian untuk karbohidrat yang kompleks itu ada dua juga ya, namanya oligosakarida, ada polisakarida. Nah, kalau oligosakarida ini biasanya terdiri dari 3-10 unit gula. Tapi kalau polisakarida berarti poli itu banyak ya, banyak di sini berarti lebih dari 10 unit gula. Nah, selanjutnya oligosakarida ini dibagi menjadi dua ya, ada rafinosa dan stasiose. Kemudian polisakarida ini ada 3 ya, ada starch, glikogen, sama dietary fiber. Nah,
Tadi sudah ada pembagiannya ya. Kalau ini kita bahas lebih rinci kembali. Kalau tadi kan hanya ada monosakarida itu glukosa, fruktosa, galaktosa. Nah, ini kita rinci kembali ya. Jadi kalau monosakarida ini secara perinciannya ada triosa, tetrosa, pentosa, heksosa, dan juga heptosa. Nah, tadi glukosa, fruktosa, dan galaktosa itu masuknya yang heksosa. Kemudian kalau oligosakarida, ya oligosakarida ini ada disakarida, trisakarida, tetrasakarida, dan pentasakarida. Begitu. Jadi kalau yang sukrosa, maltosa, laktosa itu masuknya di sakarida. Kalau polisakarida itu ada dua juga ya. Kalau tadi polisakarida gimana teman-teman? Gulanya lebih dari 10 unit. Ya, jadi ada homopolisakarida, kemudian heteropolisakarida. Nah, mungkin teman-teman ada yang tahu ya, apa sih pengertian dari homopolisakarida, heteropolisakarida? Nah, bagi teman-teman yang tahu silahkan tulis di kolom komentar. Nanti akan ada nilai tambahan atau nilai plus buat kalian yang jawabannya betul. Oke, saya tunggu ya. Silahkan tulis sekarang di kolom komentar. Oke, sudah ya, saya kira cukup. Nanti saya cek mana yang jawabannya betul ya. Jadi ini saya sampaikan kalau homopolisakarida itu adalah polisakarida yang terdiri dari satu monosakarida. Kalau hetero berarti polisakarida yang terdiri dari dua monosakarida. Nah, contohnya ya, contoh homopolisakarida itu ada amilum dan juga glikogen. Kalau heteropolisakarida itu contohnya adalah glikoprotein. Kemudian gula itu ya, ada gula sederhana ya, gula sederhana. Kemudian ada yang bukan gula dalam artian polisakaridanya ya. Dan juga ada turunan dari karbohidrat. Oke, untuk gula yang sebenarnya ya, gula sebenarnya itu ada monosakarida dan disakarida. Kalau yang polisakarida itu ada pentosan ya, contohnya araban, silan. Kemudian heksosan itu ada glukosan, fruktosan contohnya adalah inulin, monosan, galaktosan. Nah, ini contoh polisakarida. Kemudian kalau turunan karbohidrat ya, turunan karbohidrat, jadi turunan dari gulanya, contohnya adalah gam, mujilage, dan juga pektin. Oke teman-teman, jadi kita bahas satu-satu ya. Yang pertama kita akan bahas dulu monosakarida. Jadi kalau monosakarida itu adalah suatu gula yang memiliki atom karbon 3-7. Karbon itu apa? C ya. C-nya itu terdiri dari 3-7. Itu monosakarida. Kemudian setiap atom karbon ini memiliki gugus hidroksil, keton, atau aldehid. Nah, tadi ada yang sudah menjawab ya. Jadi kalau COH ini ya. COH ini adalah gugus aldehid. Kalau C rangkap O kemudian R itu adalah gugus keton. Nah, kemudian setiap molekul monosakarida memiliki satu gugus keton atau gugus aldehid. Ya, jadi kalau besok ujian keluar ada suatu struktur di mana struktur gula tersebut ada satu gugus keton atau satu gugus aldehid, berarti teman-teman bisa menebak bahwa itu adalah monosakarida begitu. Kemudian gugus aldehid ini selalu berada pada atom C pertama, ya. Kemudian kalau gugus keton itu biasanya terletak pada atom C kedua. Kemudian ada pentosa ya. Pentosa ini termasuk dari monosakarida, ya. Namanya pentosa berarti C-nya ada 5.
C-nya ada 5, contohnya adalah arabinosa, ini fruktosa ya, fruktosa, rhamnosa, oh maaf, ini fucosa, benar, fucosa, rhamnosa, ribosa, dan silosa. Kalau heksosa itu C-nya 6 ya, itu contohnya ada fruktosa, galaktosa, glukosa, dan juga manosa. Nah, ini memang agak berat ya teman-teman, jadi banyak osa. Nah, itu teman-teman harus bisa membedakan ya, harus bisa melihat mana yang termasuk dari pentosa, mana yang termasuk dari heksosa, begitu. Nanti silahkan dihafal. Oke, kemudian yang pertama kita bahas dulu glukosa ya. Jadi glukosa ini merupakan monosakarida yang termasuk aldoheksosa. Kalau aldoheksosa berarti dia dalam strukturnya terdapat aldehid. Kemudian glukosa ini nama lainnya adalah dextrosa, alfa beta glukopiranosa, D-glukosa, dan juga glukosa. Nah, sumber dari glukosa ini ya, ada pada buah-buahan biasanya ya. Ada anggur, cherry, strawberry, blueberry. Kemudian dalam skala industri ini dengan melalui hidrolisis ya. Hidrolisis amilum jagung, terus buah anggur, buah juniper, cherry, strawberry, dan blueberry. Kemudian sifatnya ya, jadi berbentuk kristal monohidrat, larut dalam air, berasa manis, tapi manisnya itu 25% lebih rendah dari sukrosa ya. Kemudian kegunaannya yaitu sebagai antikoagulan darah, sebagai makanan yang dimasukkan secara oral, enema, subkutan, dan IV, intravena ya. Jadi teman-teman kalau ada yang pernah kerja di rumah sakit atau kerja di apotek mungkin pernah melihat infus glukosa ya, biasanya dikenal dengan infus D5. Nah, itu kandungannya berupa glukosa. Jadi bagi di rumah sakit ya, bagi orang-orang yang mempunyai hipoglikemik, jadi gimana kadar gula darahnya itu turun, ngedrop gitu ya, turun, maka biasanya dikasihkan infus glukosa ini melalui ini ya, vena ya, IV ya. Nah, kemudian glukosa dalam darah itu normalnya 70-100 mg tiap 100 ml darah. Jadi normalnya sekitar itu ya. Kemudian glukosa dalam tubuh akan dioksidasi dan sebagian diubah menjadi glikogen, yaitu gula otot, dengan bantuan hormon insulin. Nah, jadi insulin ini sangat berperan penting di dalam tubuh ya. Jadi kalau hormon insulinnya ini ada mengalami kerusakan atau resisten, nah itu nanti tidak akan mengubah gula menjadi glikogen. Jadi akibatnya apa? Gulanya itu tidak bisa masuk ke dalam pankreas, tidak bisa menghasilkan energi. Jadi dia akan menumpuk dalam aliran darah. Makanya ketika dicek, kalau orang yang punya diabetes, ketika dicek maka gulanya akan tinggi, kadar gulanya tinggi karena terakumulasi di dalam darah, tidak masuk ke dalam pankreas. Jadi hormon insulin ini yang sangat berperan penting ya. Kemudian glukosa atau gula ini ya, ini bisa kita uji ya dengan uji Benedict ya. Jadi kita reaksikan gitu, direaksikan nanti akan menghasilkan warna endapan merah bata. Jadi dengan reagen Benedict, gula ini akan menghasilkan warna endapan merah bata. Kemudian glukosa dan fruktosa ini merupakan isomer ya. Jadi rumus molekulnya sama, tapi rumus bangunnya berbeda. Nah, kita lihat di sini ya. Ini adalah glukosa dan sebelah kanan adalah fruktosa. Dilihat sekilas sama ya. Jadi rumus molekulnya sama, tapi rumus bangunnya berbeda. Di mana bedanya, teman-teman? Kita lihat dari atas ya. Dari atas ini hanya sama, kemudian nah ini ada C rangkap O. Nah, di sini sudah beda. Jadi di fruktosa C rangkap O-nya itu pada C kedua. Kalau ini glukosanya pada C pertama begitu. Kalau sampai ke bawah masih sama. Seperti itu.
Kemudian, glukosa dapat terbentuk dari hidrolisis pati, glikogen, dan maltosa. Glukosa ini sangat penting bagi kita karena sel tubuh kita menggunakannya langsung untuk menghasilkan energi. Kemudian, glukosa dapat dioksidasi oleh zat pengoksidasi lembut seperti reaksi Tollens, sehingga sering disebut dengan gula reduksi. Lanjut, kita masuk ke galaktosa ya. Jadi, galaktosa ini merupakan suatu aldoheksosa monosakarida yang jarang terdapat bebas di alam. Jadi, umumnya berikatan dengan glukosa dalam bentuk laktosa. Laktosa itu adalah gula yang terdapat pada susu. Jadi, pada susu formula itu terdapat gula laktosa. Kemudian, galaktosa ini mempunyai rasa kurang manis jika dibandingkan dengan glukosa dan kurang larut dalam air. Jadi, glukosa ini juga termasuk gula pereduksi. Jadi, gula pereduksi tadi udah ada glukosa, yang kedua yaitu galaktosa. Nah, galaktosa ini juga tidak terdapat bebas di alam, merupakan hasil pencernaan laktosa ya dari susu. Kemudian di dalam tubuh dimetabolisme menjadi glukosa. Jadi galaktosa ini ketika belum kita makan atau belum masuk ke dalam tubuh masih berbentuk galaktosa. Jadi tidak bisa langsung diserap oleh tubuh. Jadi di dalam tubuh ini harus dimetabolisme dulu di hati menjadi glukosa. Nah, baru glukosa ini nanti akan dirubah menjadi glikogen, baru akan menghasilkan energi. Kemudian kita masuk ke fruktosa ya. Jadi fruktosa adalah suatu heksulosa, disebut dengan levulosa karena memutar bidang polarisasi ke kiri. Merupakan satu-satunya heksulosa yang terdapat di alam. Fruktosa merupakan gula termanis ya. Jadi besok kalau hujan keluar, gula termanis yang ada di bawah ini yang mana? Nah, teman-teman bisa memilih fruktosa. Ya, karena biasanya fruktosa ini terdapat pada madu atau buah-buahan bersama glukosa. Fruktosa dapat terbentuk dari hidrolisis suatu disakarida yang disebut dengan sukrosa. Yaitu sama seperti glukosa, fruktosa ini juga gula pereduksi. Nah, teman-teman, tadi saya menyampaikan gula-gula pereduksi begitu. Apa sih gula pereduksi? Nah, mungkin teman-teman sudah ada yang tahu ya. Silahkan ada nilai plus buat kalian. Tulis di kolom komentar apa yang dimaksud dengan gula pereduksi. Nah, kali aja bisa ujian keluar ya. Jadi kali ini saya akan memberikan nilai plus-plus banyak ya buat kalian. Silahkan tulis di kolom komentar apa yang dimaksud dengan gula pereduksi. Nah, fruktosa ini juga termasuk levulosa, gula buah, dan fruktosa. Sumbernya ada buah, madu, hidrolisis sukrosa. Nah, kemudian fruktosa ini harus dimetabolisme dulu juga ya. Di hati baru nanti akan membentuk glukosa. Jadi kegunaannya ya ini sebagai pelengkap nutrisi secara parenteral dalam keadaan darurat diabetes atau ketoasidosis akut. Nah, juga biasanya untuk makanan bayi. Kemudian dalam sediaan farmasi ya ada sodium klorida dan juga fruktosa injeksi. Kemudian dalam perdagangan dikenal dengan high fructose sweeteners, dibuat secara enzimatik, isomerisasi terkontrol glukosa. Jadi dari enzim glukosa isomerasi yang diperoleh dari Streptomyces. Lanjut ya, kita masuk ke silosa. Nah, silosa ini adalah gula kayu. Ya, jadi ini diperoleh sumbernya ya dari bonggol jagung. Ya, dan juga jerami. Jadi ternyata di jerami ini ternyata ada gulanya juga ya, namanya gula silosa. Sifatnya juga rasa manis, diserap secara normal dari usus kecil pada derajat tertentu, kemudian silosa tidak dimetabolisme oleh enzim mamalia. Kegunaannya yaitu bahan diagnostik fungsi fisiologi gastrointestinal.
Biasanya dalam sediaan farmasi ini berbentuk emulsi minyak ikan. Kemudian ada gula rhamnosa ya. Gula rhamnosa ini adalah hasil hidrolisis dari quercetin. Jadi sumbernya yaitu dari rustaxidendron ya, dan dalam bagian gula di berbagai glikosida steroid. Jadi kegunaannya yaitu sebagai reaksi fermentasi pada kultur media preparat bakteri. Ya, jadi ini adalah tanamannya, yang ini adalah hasilnya. Jadi gula rhamnosa ini biasanya digunakan untuk fermentasi pada kultur media preparat bakteri. Kemudian ada gula sorbitol, teman-teman. Jadi sorbitol ini merupakan turunan glukosa ya, yang secara komersial dibuat dari glukosa, menghasilkan sekitar 3 kilokalori per gram. Pengaruh terhadap kadar gula darah lebih kecil daripada sukrosa, kemudian diabsorpsi perlahan-lahan, digunakan untuk mempertahankan kadar gula dalam darah sesudah makan, sehingga banyak digunakan untuk makanan penderita diabetes. Jadi sorbitol ini pengganti gula pasir ya. Biasanya kalau orang yang terkena diabetes itu akan lebih stabil kadar gulanya jika dia mengkonsumsi gulanya yang turunannya yaitu sorbitol dibandingkan menggunakan gula pasir. Nah, contohnya pada diabetasol ini ya. Diabetasol ini menggunakan gula sorbitol. Kemudian bukannya saya promosi diabetasol, tapi ini hanya sebagai contoh saja. Kemudian memperlambat timbulnya rasa lapar sehingga sering dikaitkan dengan produk diet ya. Kemudian tidak mudah dimetabolisme oleh bakteri di mulut, sehingga tidak mudah menimbulkan karies, sehingga banyak digunakan untuk permen karet. Nah ini ya, pernah melihat di iklan TV ya, ada xylitol ya. Xylitol ini adalah permen karet yang di dalamnya itu mengandung gula sorbitol. Jadi biasanya untuk orang-orang diet dia lebih sering mengunyah ini ya, permen karet ini supaya menunda rasa laparnya begitu. Kemudian pembuatannya ya, jadi perasan buah masak dari Sorbus aucupuria, kemudian dihidrogenisasi glukosa. Nah, kegunaannya yaitu pencahar osmotik, kemudian fermen rendah kalori dan penambah rasa manis. Begitu ya, teman-teman. Lanjut, kita masuk ke disakarida. Oke, disakarida ini merupakan karbohidrat yang tersusun dari 2 molekul monosakarida. Jadi, otomatis atom C-nya lebih banyak begitu ya, karena ada 2 molekul monosakarida yang dihubungkan oleh ikatan glikosida. Mana ikatan glikosida? Ini ya. Jadi ikatan glikosida ini terbentuk antara atom C1, suatu monosakarida, dengan atom O dari OH. Nah ini ya. Ini ikatan glikosida ada di sini. Nah contohnya ini ya, contohnya ya ada sukrosa, maltosa, laktosa. Kemudian disakarida ini mereduksi gentibiosa, laktosa, dan juga maltosa. Nah, disakarida yang tidak mereduksi itu adalah sukrosa. Nah, silakan ada nilai tambahan lagi teman-teman. Silakan tulis ya di kolom komentar apa itu sukrosa, maltosa, dan laktosa. Kalau tadi laktosa sudah ya, saya sudah singgung sedikit. Kalau maltosa sama sukrosa itu apa? Ya, silahkan tulis di kolom komentar. Oke, kelamaan ya nulis ya, nggak apa-apa. Ini saya langsung bahas aja. Maltosa ya, maltosa itu adalah disakarida yang merupakan hasil dari hidrolisis amilum. Ya, jadi maltosa ini tersusun dari molekul alfa glukosa dan beta deglukosa. Dari struktur maltosa terlihat bahwa glukus O sebagai penghubung antar unit
menghubungkan C1 dari alfa D-glukosa dengan C4 dari beta D-glukosa. Ini ya, jadi ini adalah alfa D-glukosa, ini beta D-glukosa. Jadi ada dua molekul monosakarida yang dihubungkan oleh ikatan apa teman-teman? Ikatan? Ya betul, ikatan glikosida. Kemudian konfigurasi ikatan glikosida pada maltosa selalu alfa karena maltosa terhidrolisis oleh alfa glukosidase. Satu molekul maltosa terhidrolisis menjadi dua molekul glukosa, gitu. Nah, maltosa ini banyak terdapat pada tepung atau beras ya. Dibentuk oleh dua gugus glukosa melalui ikatan 1-4 glikosidik. Merupakan hasil antara hidrolisis amilum oleh enzim amilase atau oleh asam. Jadi kalau hidrolisis itu biasanya kita menggunakan asam. Kemudian maltosa dihidrolisis lebih lanjut menjadi glukosa oleh enzim maltase. Maltosa dihidrolisis oleh enzim maltase. Kemudian maltosa mudah larut dalam air dan memiliki rasa lebih manis dibanding laktosa. Contohnya pada kecambah, biji-bijian, gandum, roti putih, dan juga pasta. Oke, lanjut kita masuk ke sukrosa ya. Jadi sukrosa ini sinonimnya adalah gula putih atau gula pasir. Nah, jadi teman-teman ketika membuat teh ya, teman-teman pasti memasukkan gula ya, itu adalah gula sukrosa. Jadi rasanya manis, gula tebu atau disebut dengan gula sugar cane, gula kelapa, gula semut, ada juga gula semut ya. Jadi kalau ada dosen mengatakan gula semut itu adalah nama lain dari sukrosa atau gula pasir. Kemudian ada juga dikenal dengan gula meja tabel sugar. Hidrolisis sukrosa akan menghasilkan glukosa dan fruktosa. Jadi sukrosa ini ketika dipecah dia akan menghasilkan glukosa dan juga fruktosa. Diingat-ingat ya. Dan sukrosa ini merupakan bukan gula reduksi. Sukrosa disusun oleh molekul glukosa dan fruktosa yang dihubungkan oleh ikatan 1,2 alfa. Sukrosa dihidrolisis oleh enzim invertase menghasilkan alfa D-glukosa dan beta D-fruktosa. Campuran gula ini disebut dengan gula inversi, lebih manis daripada sukrosa. Jadi sumbernya ya, yang pertama dari Saccharum officinarum, ini adalah apa teman-teman? Tebu ya, tebu. Kemudian Buda vulgaris, Cocos nucifera, Arenga pinnata. Itu adalah sumber dari sukrosa. Selanjutnya yaitu laktosa atau disebut dengan gula susu atau disebut dengan Saccharum lactis ya. Laktosa adalah komponen utama yang terdapat pada air susu ibu atau susu sapi ya. Laktosa tersusun oleh molekul beta-D-galaktosa dan glukosa yang dihubungkan oleh 1,4 beta. Ya, teman-teman ingat ya, kalau laktosa itu adalah galaktosa dan fruktosa. Kalau tadi apa teman-teman? Yang galaktosa dan fruktosa tadi apa namanya? Ayo, apa? Masih ingat enggak? Ya, betul. Nah, sekarang laktosa ini merupakan gabungan antara glukosa dan galaktosa melalui ikatan 1,4 glikosidik. Laktosa pada susu sapi itu sekitar 6,8 gram per 100 ml, kalau ASI 4,8 gram per 100 ml. Daya kelarutan tidak sebaik di sakarida lain. Kemudian dicerna lebih lambat. Laktosa yang tidak terhidrolisa ini efeknya laksatif ya. Biasanya digunakan untuk diare dan juga kram perut. Pada wanita yang sedang menyusui kadang ditemukan dalam urinnya.
kemudian sumbernya dari susu dan dari produk air susu sapi, lemak dalam larutan kasein, albumin, laktosa, dan mineral. Kegunaan laktosa yaitu yang pertama sebagai bahan pengisi, dapat meningkatkan aktivitas antibakteri kloramfenikol, mudah membentuk asam laktat dan asam butirat. Jika difermentasikan akan membentuk produk yang disebut dengan yogurt. Ya, jadi yogurt ini kan biasanya dari susu ya. Nah, susunya itu jika difermentasi akan membentuk yogurt. Kemudian mudah menyerap bau, dalam penyimpanan perlu dilindungi dari bau yang keras. Kemudian untuk minuman instan penderita diabetes. Nah, sekarang laktulosa. Jadi beda ya, laktosa dengan laktulosa. Kalau laktulosa ya, ini merupakan disakarida semi-sintetis hasil penataan ulang laktosa dalam basa. Sifatnya yaitu serbuk putih, larut dalam air, agak manis, hasil hidrolisis berupa fruktosa dan galaktosa. Kemudian dalam alat pencernaan sukar diserap, diberikan secara peroral, sebagian dimetabolisasi oleh bakteri usus menjadi asam laktat dan asam asetat. Kemudian meningkatkan peristaltik usus yang mengakibatkan efek laksatif. Nah, biasanya laktulosa ini digunakan untuk sembelit dan juga untuk menurunkan kadar amonia darah. Biasanya ya dalam apotek ya, di apotek itu biasanya ada namanya Dupalak, Konilak, Konstipen. Nah, ini ya. Ini adalah sediaan-sediaan yang mengandung laktulosa. Kemudian kita akan mempelajari tentang oligosakarida ya. Kalau oligosakarida ini gulanya terdiri dari 2 sampai 10 unit ya. Jadi besar sekali ya. Jadi ini tadi sudah ya kita bahas ya, sukrosa itu ada alfa deglukosa dan beta deglukosa. Nah, jadi tabel ini bisa teman-teman hafalkan besok kalau ujian keluar gitu. Jadi penyusun dari laktulosa apa sih? Oh, terdiri dari alfa degalaktosa dan defruktosa begitu yang dihubungkan oleh 4 ikatan glikosida begitu. Kemudian sumbernya yang ada di alam ini ya, misalkan sukrosa itu dari tebu, bit, palma, laktulosa air susu, mamalia begitu dan seterusnya. Ini silahkan teman-teman pelajari. Nanti jika ada yang masih bingung boleh ditanyakan. Selanjutnya polisakarida ya. Jadi kalau polisakarida berarti dia banyak berarti tadi berapa teman-teman? Lebih dari 10 unit gula. Nah, jadi polisakarida ini merupakan polimer monosakarida yang mengandung banyak satuan monosakarida yang dihubungkan oleh ikatan glikosida. Hidrolisis lengkap dari polisakarida akan menghasilkan monosakarida, glikogen, dan juga amilum yang merupakan polimer glukosa. Nah, polisakarida dibagi menjadi pentosan dan juga heksosan. Sama galaktosan ini belum saya blok merah ya. Jadi ada 3, pentosan, heksosan, dan galaktosan. Kalau pentosan ini contohnya adalah ada arabinosa dan juga silosa. Heksosan ada glukosa, fruktosa, manosa. Kemudian kalau galaktosa itu berarti galaktosan berarti galaktosa. Nah, ini bisa ya dipelajari ya, kalau contohnya galaktosan berarti galaktosa. Contohnya manosan berarti manosa begitu. Nah, ini selulosa nih ya. Jadi selulosa ini merupakan komponen penting dari dinding sel yang membentuk kerangka dari tanaman berkayu. Jadi selulosa ini biasanya ada pada tanaman-tanaman berkayu.
merupakan bagian terbesar dari senyawa organik yang ada. Dari 30 ton miliar karbon, maka sepertiganya dikonversi menjadi selulosa. Nah, selulosa ini merupakan polisakarida yang banyak dijumpai pada dinding sel pelindung seperti batang dan daun dari tumbuhan-tumbuhan. Kemudian selulosa merupakan polimer yang berantai panjang dan tidak bercabang. Suatu molekul tunggal selulosa merupakan polimer rantai lurus dari 1,4 beta-D-glukosa. Hidrolisis selulosa dalam HCl4% dalam air menghasilkan D-glukosa. Sifat dari selulosa yaitu tidak larut dalam air maupun larut organik. Jadi mau di air, mau di etanol, mau di N-heksan itu tidak bisa larut. Kemudian mempunyai ketahanan terhadap pemecah kimia dan enzim-enzim pemecahnya. Selulosa ini dibedakan dengan dua macam enzim, yaitu selulase untuk membantu atau sebagai katalisator untuk membentuk silobiase. Kemudian selobiase yang sebagai karier ini untuk mengkatalisa proses lebih lanjut untuk membuat glukosa. Jadi selulosa ini membutuhkan waktu agak lama ya untuk dipecah menjadi glukosa karena tidak bisa larut di air, tidak bisa larut di organik. Pelarut organik berarti dia hanya bisa menggunakan enzim, bisa menggunakan katalisator ya, namanya selulase. Nah, baru nanti akan terbentuk selobiase. Nah, selobiase ini bisa digunakan untuk proses lanjut dalam pembuatan glukosa seperti itu. Kemudian pati ya, pati atau zat tepung. Ini merupakan cadangan karbohidrat terbesar pada tanaman berkayu, di kulit batang, biji, akar, tanaman, dan umbi. Butir-butir pati ini tidak mampu melewati sel-sel atau antar sel, sehingga pati terbentuk langsung dalam jaringan di mana butir pati tersebut ditemukan. Pati tersebut terbentuk dari proses pemadatan ratusan molekul glukosa menjadi rantai yang panjang dan berbentuk spiral. Sumbernya yaitu pada Zeamyce, Oryza sativa, Solanum tuberosum, Triticum aesticum, Marantae Aruninaceae, Ipomea patatas. Sifatnya terdiri dari 20% bagian yang larut dalam air, ya, amilosa, dan 80% bagian yang tidak larut, yaitu amilopektin, ya. Jadi amilopektin ini akan lebih banyak ya, tidak larut di air. Yang larut di air yaitu amilosa. Nah, kegunaannya biasanya sebagai bahan pengisi ya, bahan pengisi tablet, pembuatan tablet, pengikat, penghancur, kemudian juga antidotum, keracunan iodium, kemudian sebagai amulum gliserin, atau bisa digunakan sebagai basis suppositorium. Sekarang kita bahas tentang inulin ya. Inulin ini adalah polimer defruktofuranosa dengan ikatan beta 2,1. Sumbernya yaitu Taraxacum officinale dari Inola balenium, kemudian Agium lapa, E. angustifolia, Triticum aesticum, Cicori dahlia. Nah, biasanya inulin ini ada pada bunga-bungaan ya. Jadi sifatnya bisa untuk penurun gula darah ya, imunomodulator, menurunkan kolesterol, stimulansia, probiotik. Di farmasi juga digunakan sebagai diuretik dan tonikum. Diuretik apa teman-teman? Diuretik itu peluru urin ya, pelancar air seni. Kemudian tonikum sebagai biasanya bisa untuk meningkatkan stamina atau daya tahan tubuh ya. Sediaannya yaitu glycinated gentian elixir. Kemudian polisakarida lain ya. Contohnya adalah kitin, pektin, dan algin. Nah, ini sering banget teman-teman makan ya.
Jadi kitin itu adalah polisakarida yang mengandung nitrogen, pembentuk cangkang Crustaceae dan kerangka luar serangga. Jadi zat kitin itu biasanya ada pada kulit cangkangnya. Cangkang baik pada udang, pada kepiting begitu. Nah, mungkin bagi teman-teman yang alergi sama udang nih ya, bisa dicoba. Saya dulu juga alergi sama udang. Ternyata setelah saya makan dengan kulitnya, jadi kulitnya ini jangan dibuang karena kitinnya ini bisa sebagai anti alerginya. Jadi kalau di restoran itu biasanya kalau udang itu biasanya dibuang ya cangkangnya, kita hanya makan dagingnya saja. Nah, besok kalau teman-teman masak atau beli itu usahakan makan beserta dengan cangkangnya karena di sini ada antibakterinya. Jadi coba aja teman-teman makan, insya Allah nanti tidak akan alergi. Misalkan alergi paling hanya gatalnya sedikit, nggak seperti teman-teman makan tanpa cangkangnya begitu. Pektin ya, pektin ini adalah polimer linier dari D-galakturonat melalui ikatan 1,4 alfa glikosidik, biasanya pada buah-buahan dan buni-bunian. Kemudian natrium alginat atau algin ya, ini adalah karbohidrat yang dimurnikan dan disarikan dari ganggang coklat dengan alkali dari Macrositis perifera sebagai bahan pensuspensi atau pengental. Jadi ini alga ya, alga ini biasanya juga termasuk polisakarida lain. Oke teman-teman, jadi kita sudah selesai ya untuk hari ini. Jika teman-teman merasa ada kesulitan atau masih bingung, boleh tuliskan pertanyaannya pada kolom komentar, nanti akan saya balas begitu. Dan kalau dirasa video ini bermanfaat, silahkan klik tombol like dan juga di-share ke teman-temannya, dan jangan lupa subscribe ya, supaya teman-teman tidak ketinggalan video-video pengetahuan atau materi-materi perkuliahan dari saya. Begitu ya teman-teman, terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.